Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang landasan, tujuan, dan fungsi perkembangan kurikulum. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama itu kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari fungsi, landasan, dan perkembangan dari kurikulum. Nah, pada bagian latar belakang ini, kita membahas tentang kurikulum. Jadi, kurikulum sendiri merupakan pedoman utama dalam proses pendidikan di sekolah. Jadi, artinya, kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi terus berubah, kebutuhan masyarakat juga ikut berubah. Jadi oleh karena itu, kurikulum tidak bisa tetap sama, tetapi harus tetap diperbarui dan dikembangkan agar tetap relevan. Jadi dengan memahami landasan, tujuan, dan fungsi perkembangan kurikulum, proses pendidikan di sekolah diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan perkembangan kurikulum? Yang kedua, apa tujuan dari perkembangan kurikulum? Dan yang ketiga, apa fungsi perkembangan kurikulum dalam pendidikan? Oke, baik. Di sini ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan landasan perkembangan kurikulum. Landasan kurikulum adalah dasar atau fondasi yang menjadi acuan dalam penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum di suatu lembaga pendidikan atau sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan perkembangan kurikulum. Tujuan utama perkembangan kurikulum adalah untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih relevan, efektif, dan efisien dalam mencetak peserta didik yang memenuhi kebutuhan diri, masyarakat, bangsa, dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi perkembangan kurikulum dalam pendidikan. Fungsi perkembangan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai penyesuai, penguat, dan penggerak perbaikan sistem pendidikan agar memenuhi tuntutan zaman dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam kurikulum sudah diatur tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, serta cara pembelajaran dilakukan. Dengan adanya kurikulum, proses belajar mengajar di sekolah menjadi lebih terarah dan terencana. Selain itu, kurikulum juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengarahkan proses pendidikan. Artinya, kurikulum membantu guru dan siswa mengetahui apa saja yang harus dipelajari dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Kurikulum menetapkan materi atau pembelajaran apa saja yang perlu diajarkan kepada siswa sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pendidikan. Dengan mengikuti kurikulum yang sudah dirancang, diharapkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan, karena menjadi pedoman agar proses belajar mengajar berjalan secara terstruktur dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah proses penyusunan, perbaikan, dan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan peserta didik.
Tujuannya agar pendidikan tetap relevan dan berkualitas. Landasan perkembangan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum terdapat beberapa landasan utama, yaitu yang pertama landasan filosofi. Landasan filosofi berkaitan dengan nilai-nilai dasar, pandangan hidup, dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Filsafat pendidikan menjadi pedoman untuk menentukan arah pendidikan seperti manusia yang ingin dibentuk melalui proses pendidikan. Contohnya, nilai moral. Nilai moral kurikulum harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik pada peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap menghargai orang lain. Yang kedua, nilai budaya. Seperti pendidikan harus menjaga dan mengembangkan budaya bangsa. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Kurikulum harus mengembangkan sikap menghargai sesama manusia seperti toleransi, empati, kepedulian sosial, dan hak asasi manusia. Baik, materi berikutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis berhubungan dengan perkembangan peserta didik dan cara belajar mereka, yang dimana dalam pendidikan berkaitan dengan perkembangan mental, emosional, dan cara belajar peserta didik. Kita sebagai guru memahami bagaimana siswa berpikir, merasa, dan belajar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru yaitu tahap perkembangan siswa, minat dan bakat, cara siswa memahami materi. Yang dimana tahap perkembangan siswa itu setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda sesuai dengan usianya. Guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan berpikir dan perkembangan anak agar materi mudah dipahami. Yang kedua, minat dan bakat. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Dengan mengetahui hal tersebut, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, cara siswa memahami materi, yang dimana setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, seperti belajar melalui melihat, mendengar, atau praktik langsung. Kita sebagai guru menggunakan berbagai metode pembelajaran agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Jadi dengan itu, landasan psikologi itu membantu guru atau kita sebagai pengajar memahami karakteristik dan perkembangan siswa sehingga pembelajaran yang dilakukan secara tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan peserta didik, terutama di tingkat sekolah dasar. Oke, baik, jadi materi selanjutnya adalah landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial. Kurikulum harus menyesuaikan dengan yang pertama perkembangan masyarakat, yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga adalah kebutuhan dunia kerja. Jadi, landasan sosiologis ini menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan masyarakat dan bertujuan membentuk individu yang mampu hidup, bekerja sama, dan berkontribusi dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek sangat mempengaruhi kurikulum. Tujuannya agar materi pembelajaran selalu update, siswa mampu menghadapi perkembangan teknologi. Baik, landasan pengembangan kurikulum yang berikutnya itu adalah landasan yuridis. Jadi, landasan yuridis ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Yang artinya bahwa kurikulum dibuat berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan secara resmi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari landasan kurikulum yuridis. Yang pertama itu ada Undang-Undang Pendidikan. Nah, Undang-Undang Pendidikan itu adalah aturan resmi dari negara yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menentukan bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, termasuk dalam penyusunan kurikulum. Nah, yang berikutnya itu adalah peraturan pemerintah. Jadi, peraturan pemerintah itu adalah aturan yang dibuat oleh
pemerintah untuk menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan pendidikan. Aturan ini itu membantu sekolah dan lembaga pendidikan memahami bagaimana kurikulum itu harus diterapkan. Dan yang terakhir adalah kebijakan Kementerian Pendidikan. Jadi kebijakan Kementerian Pendidikan ini adalah keputusan atau aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk mengatur pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kebijakan ini biasanya itu berisi pedoman atau arahan yang harus diikuti oleh guru dan sekolah. Tujuan perkembangan kurikulum. Tujuan perkembangan kurikulum antara lain: yang pertama, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tujuan perkembangan kurikulum. Tujuan perkembangan kurikulum antara lain: yang pertama, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, menyiapkan generasi masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum. Nah, kurikulum memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pedoman bagi guru dalam mengajar, di mana kurikulum ini menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, panduan belajar bagi siswa. Nah, kurikulum ini membantu siswa untuk mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan kompetensi yang harus dicapai. Dan yang ketiga, alat untuk mengatur program pendidikan di sekolah. Kurikulum digunakan sekolah untuk menyusun kegiatan pendidikan secara terencanaan dan sistematis. Yang terakhir, acuan evaluasi pendidikan. Kurikulum ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kurikulum merupakan pedoman penting dalam proses pendidikan yang mengatur tujuan, isi, dan proses pembelajaran dalam bidang ilmu pendidikan. Perkembangan kurikulum dilakukan agar pendidikan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum didasarkan pada berbagai landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta landasan yuridis. Dengan adanya landasan dan tujuan dan fungsi yang jelas, kurikulum dapat menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkualitas. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.